Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah turunnya wahyu yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, dan diangkatnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Kemudian turunlah wahyu yang kedua selang 40 hari. Wahyu yang kedua yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Surat Al-Mudaththir ini berisi perintah Allah agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Bunyi dari Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Setelah menerima wahyu itu, lalu Muhammad memulai berdakwah kepada masyarakat, terutama kerabatnya, dengan bersembunyi-sembunyi. Berdasarkan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Beliau berdakwah kepada Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Bani Naufal, Bani Abdusyam, anak-anak Abdul Manaf. Dalam berdakwah ada yang menolak dan ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang menolak diantaranya yaitu pamannya Abu Lahab dan Abu Thalib. Keduanya memiliki sikap yang berbeda kepada Nabi Muhammad. Abu Thalib mendukung dan melindungi Nabi, sedangkan Abu Lahab menentang Nabi Muhammad SAW. Pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Khadijah sebagai wanita pertama yang masuk Islam, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib, lalu budaknya Zaid bin Harithah, terus Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lain ada yaitu Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Quraisy dan istrinya Fatimah binti al-Khattab. Kemudian ada Ummu al-Fadl, ada Lubabah binti al-Haris al-Hilaliyah, dan yang lain ada Ubaidillah ibnul Haris bin Abdul Muthalib bin Hisham, ada Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Quraisy, dan ada Utsman bin Makdun, dan ada Al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi al-Quraisy. Adapun nama-nama orang yang mendapat dakwah dari Rasulullah yang telah disebutkan sebelumnya itu disebut sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian beliau melanjutkan berdakwah secara terang-terangan berdasarkan Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah yang turun secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan selama Nabi Muhammad di Mekah dinamakan Surat Makkiyah, yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Pembahasan yang selanjutnya mengenai
perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun masalah-masalah yang menjadi perhatian Nabi Muhammad selama dakwah di Mekah, yaitu yang pertama, mengajarkan ketauhidan, yang kedua, kondisi masyarakat yang menyembah berhala, yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan, yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Adapun respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu kaum kafir Quraisy tidak senang dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu orang yang menolak yaitu paman Nabi, Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka terus mengajak orang Quraisy yang lain untuk menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar kaum kafir Quraisy menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada juga yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara menyiksanya. Tapi mereka tidak berani menyiksa kepada Nabi Muhammad, melainkan kepada para pengikut Nabi Muhammad, di antaranya yaitu Abu Bakar, Bilal bin Rabah, dan yang lainnya. Orang kafir Quraisy akan terus berusaha menghentikan ajaran Nabi Muhammad SAW karena mereka benci dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad adalah 1. Ketakutan kehilangan kekuasaan. Dengan mengikuti ajaran Muhammad, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Nabi Muhammad. Yang kedua, hilangnya status sosial. Para pembesar Quraisy pada umumnya memiliki status sosial tinggi. Mereka keberatan jika status sosial mereka disamakan dengan yang lain. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain, sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Dan yang ketiga, yaitu hilangnya perdagangan patung. Pekerjaan mereka sebagai pembuat patung, karena dalam Islam tidak boleh menyembah berhala. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.